Menikahi Janda Ting Ting. S2. Bab 162. Menurut Arkan, kelompok itu adalah perampok sekaligus pengedar narkoba dan sudah ditetapkan menjadi buronan internasional di negara tetangga, sahut Rusdi lalu menoleh menatap Sofia yang masih terbaring tak berdaya di atas brangkar. Pokoknya, kita harus keluar dari sini dulu. Bagaimanapun caranya. Alin meraih selang infus dan room yang dibawa Rusdi. Untuk sekarang, kita cari cara untuk membuat Mbak Sofia sadar dulu. Kamu mau apa? Rusdi menahan pergelangan tangan Alin, saat melihatnya membuka bungkusan alkohol. Suap. Mau masang infus? Bisa. Rusdi terus menahan tangan Alin, aku ambil semua alat medis ini untuk persiapan. Sekarang, aku akan pergi nyari bantuan lagi. Pasti ada perawat yang bersembunyi di area lantai 4 ini. Nggak ada waktu. Insya Allah, bisa. Ia tarik tangannya secara paksa dan kembali melanjutkan aktivitas. Meraba pembuluh darah bermodalkan cahaya senter Rusdi, membersihkan punggung tangan Sofia dengan alkohol swab, dan memasang room dan dihubungkan dengan selang. Semua itu ia lakukan tanpa kendala. Dari samping, Rusdi terus memperhatikan istrinya yang terlihat sangat ahli dan yang membuatnya takjub adalah, Alin begitu baik bahkan ketika tahu Sofia adalah mantan terindahnya, dulu. Wah, ternyata kamu beneran bisa. Udah biasa ya? Tanya Chelsea yang sejak tadi memperhatikan. Pelatihan basic. Tubuhnya kembali berdiri tegap. Di Bogor, saya ikut beberapa komunitas relawan bencana dan udah biasa dengan situasi seperti ini. Semoga bisa membantu selama beberapa jam. Selesai dengan ucapannya, Alin berbalik menuju toilet sambil membuka sarung tangan lateks yang terpasang di tangannya. Masih di posisi yang sama, Rusdi terus memperhatikan Alin yang nampak kelelahan. Tak lama, listrik kembali menyala. AC, lampu dan perangkat elektronik di dalam ruangan tersebut kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, nyala lagi. Percuma, Bu. Ponsel saya dan Alin sudah lowbat. Tidak bisa berkomunikasi sama orang di bawah lagi, sahut Rusdi. Bu Chelsea, bawa HP. HP-ku dan Sophie ketinggalan di mobil tadi. Siapa sangka bakalan ada tragedi begini. Rusdi kembali mendengus. Berkacak pinggang sambil menggedarkan pandangan ke sekeliling ruangan itu. Ternyata di sini juga ada CCTV. Pasti si Kak Asteris empret mata duitan itu, lagi mantau kita sekarang. 49. Memang dasar licik. Selesai bergumam sendiri, Chelsea berdiri. Meraih P. Stol di atas meja nakas dan tanpa pikir panjang, diarahkan ke kamera CCTV yang terpasang di sudut langit-langit. Dor. Salah satu layar di ruang CCTV berubah gelap saat kamera pemantauan itu dirusak oleh Chelsea. Pria di belakang layar itu langsung berdiri dan menyeringai. Apa yang harus kita lakukan sekarang, bos? Di luar, gedung rumah sakit ini sudah dikepung. Kita tidak bisa kabur. Ditambah lagi, 2 orang di lantai 4 itu, sepertinya anggota polisi atau anggota TNI. Kita harus tetap menyandra untuk bertahan. Umumkan di pusat informasi rumah sakit ini, kalau kita menginginkan uang sebagai tebusan. Tapi, ini bukan hanya ditunjukkan untuk suami Sofia, tapi juga untuk suami Chelsea. Aku tahu dia seorang ahli waris keluarga terpandang dan pasti punya banyak uang. Siap, bos. Waktu menunjukkan jam 7 malam. Semua pasukan yang bertugas sedang mengatur strategi penyelamatan. Di saat bersamaan, Arman dan Rizal tiba di lokasi dan akhirnya bisa masuk setelah melalui proses koordinasi dengan pihak grup 3.
Aku ikut masuk ke dalam, ungkap Arman sesaat setelah sampai di hadapan Arkan. Tentu. Diletakkannya rompi dan S3 Nej 4 di hadapan Arman. Kita masuk dari basement. Bang Arman tetap hati-hati, karena aku yakin banyak penjaga di setiap jalan masuk. Kamu nggak perlu memberitahu, aku juga sudah tahu. Ekspresi wajah Arman nampak tak bersahabat. Karena kepanikan dan ketakutan akan kondisi istrinya di dalam sana. Sementara itu, Adam hanya bisa berdiri di antara orang-orang itu tanpa bisa melakukan apapun. Ingin ikut masuk, tapi ia tidak punya kemampuan apapun, karena sejak kecil, yang ia tahu hanya belajar tentang bisnis dan semacamnya. Selang beberapa menit setelah kedatangan Arman, terdengar suara dari speaker yang terpasang di setiap sudut area rumah sakit tersebut. Sekarang, Sofia dan Chelsea berada di tangan kami. Jika uang tebusan sebesar 100 miliar tidak diberikan dalam waktu 1 jam, mereka akan meregang nyawa. Listrik kembali padam, gedung rumah sakit itu gelap secara keseluruhan. Pengumuman itu membuat Arkan berdecak tak percaya. Berkacak pinggang sambil menoleh kepada Arman. Bang, kalau aset keluarga kita di Jakarta, Manado dan Makassar dijual, lebih dari ratusan M2. Kalaupun ada, mau kamu kasih ke perampokan itu, Arkan? Tanya seorang rekan dari Passus. Agak nggak tahu diri perampok itu. Hembusan napas Arman terdengar lirih. Ketimbang menjawab pertanyaan iseng Arkan, ia memilih untuk beranjak dan segera mencari jalan masuk ke dalam. Sekarang misi mereka bukan hanya menyelamatkan Chelsea dan yang lainnya, tapi juga menyalakan listrik karena ada banyak pasien di dalam rumah sakit tersebut yang bergantung pada peralatan medis. Terutama di ruang ICU. Kembali ke lantai 4. Sofia akhirnya membuka mata setelah cairan infus masuk ke dalam T*buhnya. Meski demikian, ia masih agak lemah, dan hanya bisa berbaring di atas berangkar. Aku mau ke toilet, tangan Chelsea berpegangan pada sudut berangkar saat mencoba untuk berdiri. Melihat hal itu, Alin langsung sigap membantu istri atasnya. Bermodalkan senter, dituntunnya Chelsea masuk ke toilet untuk memastikan semua aman dan tidak ada insiden jatuh atau hal lainnya. Rusdi yang sejak tadi berdiri, menarik kursi, duduk di samping berangkar. Jangan terlalu khawatir. Kita semua akan keluar dengan selamat dari sini. 50. Kepala Sofia mengangguk lemah. Kalau aku nggak bisa keluar dari sini dengan selamat, tolong bilang ke Mas Adam, kalau aku minta maaf belum bisa jadi istri yang baik. Jangan bicara seperti itu. Kamu harus baik-baik saja, dan kembali memperbaiki semuanya bersama suamimu. Percayalah, nggak ada yang lebih baik darinya. Bahkan aku saja gagal dan tidak sederajat dengannya. Rusdi memandang ke arah toilet. Aku juga pernah merasa mati rasa. Tapi, setelah bertemu Alin, aku benar-benar ingin memperjuangkan hubungan kami. Dia sangat istimewa bagiku. Di tengah remangnya suasana, senyum Sofia tertaut tipis. Menatap Rusdi dengan sorot berkaca hingga akhirnya menitikkan air mata. Melihat Chelsea keluar dari toilet bersama Alin, Rusdi segera berdiri. Karena Sofia sudah sadar, kita harus cari jalan keluar dari sini, sekarang. 51. Nggak usah, saya bisa jalan sendiri, sahut Chelsea saat melihat Alin hendak menarik kursi roda untuknya. Lebih baik, berikan ke Sofia. Dia masih kelihatan lemas. Aku juga nggak apa-apa. Sudah bisa jalan kok. Untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja, Sofia membuka jarum infus yang menancap di punggung tangannya dan segera turun dari berangkar. Ayo pergi.
Melihat Sofia sudah membaik, Rusdi segera mengambil langkah lebih dulu, diikuti Alin dan yang lain dari belakang. Malam yang semakin pekat di tengah situasi gelap gulita tanpa lampu membuat ruangan terasa mencekam. Tujuan utama mereka tentu saja pintu keluar darurat karena lift tak bisa digunakan. Dengan sisa tenaga yang ada, Alin dan Rusdi kompak mendobrak pintu tersebut. Mereka berdua mendorong pintu itu sekuat tenaga dan akhirnya berhasil terbuka, meski engsel pintu harus rusak karena dorongan dan tendangan. Ayo, So. Chelsea menarik tangan Sofia dan segera mengikuti langkah Alin dan Rusdi menuruni tangga tersebut. Kondisinya yang sedang hamil besar membuat pernapasannya terganggu dan membuatnya terengah-engah saat berjalan cepat. Sesampainya di ujung tangga bawah, langkah Alin dan Rusdi terhenti. Stol di tangan terhunus ke depan saat berhadapan dengan dua pria yang juga membawa S3 NEC 4TA. Bu Chelsea, Sofia. Rusdi melirik ke belakang. Cepat keluar dari sini. Kami akan menghadapi mereka. Tapi bagaimana? Kami akan baik-baik saja, sahut Alin. Tolong keluar dari sini secepatnya. Cari jalan keluar dan tetap hati-hati. Waktu yang mendesak membuat Chelsea tak punya pilihan lain. Pegang erat S3 NEC 4TA api di tangan kanannya, sementara sebelah tangannya yang lain memegangi lengan Sofia. Kedua pasutri itu terus siaga. Tapi, sesekali melirik Chelsea yang berjalan menuju pintu keluar dan akhirnya berlalu pergi. Sekarang tinggallah mereka yang harus menghadapi orang-orang itu. Rusdi maju satu langkah untuk melindungi Alin di balik punggungnya. Menatap tajam ke arah dua orang di hadapannya. Uang yang kalian harapkan, tidak akan pernah diberikan oleh mereka. Menyerah atau nyawa taruhannya. Ucapan Rusdi membuat mereka terbahak-bahak. Hei Tuan Polisi, apa kalian tidak tahu kami siapa? Jangankan orang lokal, orang luar saja berhasil kami habisi demi uang dan ambisi. Jangan remehkan orang lokal. Sentak Alin dengan sangat kesal. Menggeser bahu Rusdi agar tidak menghalanginya, lalu berlari cepat ke arah orang itu. Alin. Dor. Bu Alin terguling menghindari derajat luru. Kembali bangkit secepat kilat, membungkus seraya meraih gunting di saku celananya. Serak. Seorang orang di antara mereka jatuh bersimpuh saat merasakan nyeri di area betis yang ditus asteriska oleh Alin. 52. Tangan mereka sempat terangkat hendak menembak, tapi sebelum itu terjadi, Rusdi sudah lebih dulu melayang-layang sebelah kakinya. Bak. Akhirnya dua orang itu tak sadarkan diri. Tapi, Alin mulai kehabisan tenaga dan merasakan pandangannya sedikit berputar. Sejenak, ia bersandar pada tembok untuk menormalkan kondisinya. Lin, kamu baik-baik aja. Pegangan tangan Rusdi di kedua sisi pundaknya membuat Alin tertegun sesaat. Menatap kedua pasang mata yang begitu khawatir saat melihat kondisinya. Perasaan emosional dalam diri membuat ia nekat menarik pria itu mendekat padanya. Ia peluk tanpa mengatakan apapun. Dekapan Alin sedikit membuat Rusdi kaget. Hingga akhirnya ia merasakan tubuh itu bergetar dan ia mulai memahami bahwa wanita ini membutuhkan seseorang yang bisa menopang segala kegelisahan, ketakutan dan rasa lelahnya. Wes, atur napas. Kita pasti bisa nyelesain semua ini. Tangan kanan Rusdi mengusap-usap punggung Alin dengan lembut. Alin menarik napas panjang dan menghembusnya pelan. Setelah merasa lebih tenang, ia lepas pelukan itu dan mundur beberapa langkah ke belakang. Ayo keluar, kita harus nyusul Bu Chelsea dan Mbak Sophie. Ayo. Digenggamnya tangan Alin, lalu ditarik keluar dari ruangan itu.
Sementara itu, Chelsea berhasil turun sampai ke lantai 2 gedung rumah sakit itu. Sambil memegangi Peastris rootnya yang terasa nyeri, ia tarik tangan Sofia berjalan cepat menuju pintu. Tapi, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup keras. Diiringi suara teriakan orang yang terdengar menggelegar. Niat untuk membuka pintu pembatas ruangan itu pun tak terrealisasi. Mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Tangan kanan Chelsea mengarah lurus ke depan. Siap M3 nembak siapapun yang tiba-tiba muncul dari balik pintu tersebut. Samar-samar ia dengar suara langkah kaki mendekat dan akhirnya brak, aak, matanya terpejam. Chelsea. Jadi telunjuk Chelsea hampir menarik pelatuk. Tapi saat mendengar suara itu, perlahan ia membuka mata dan mendapati ternyata yang datang adalah suaminya. Mas. Benda itu ia lepaskan begitu saja, hingga jatuh ke lantai. Kemudian berhambur ke pelukan Arman. Di saat seperti ini, ia tidak bisa menahan air mata karena sangat takut terjadi apa-apa dengan kandungannya. Apa ada yang sakit? Dilepasnya pelukan itu sambil menggeleng. Kami baik-baik saja. Tapi, Rusdi dan Alin masih di lantai 3. Insya Allah mereka akan baik-baik saja. Arman beralih menatap beberapa orang di belakangnya. Tolong bawa istri saya dan Sofia keluar dari sini. Saya, Arkan, Rizal dan 5 orang lainnya akan naik ke atas. Sebelum menjawab, mereka semua menoleh menatap Arkan, untuk meminta persetujuannya sebagai kapten pasukan khusus. Meski sempat ragu, akhirnya Arkan mengangguk. Bawa mereka turun dan segera rujuk ke rumah sakit terdekat untuk diberikan penanganan medis yang lebih baik. Siap, Kapten. Mas, Chelsea memegang lengan suaminya dengan kuat. Hati-hati. 53. Insya Allah. 1/3 kupan Arman berikan sebelum akhirnya membiarkan Chelsea dikawal oleh 10 orang pasukan khusus. Ia yakin, Chelsea dan Sofia sudah aman dan bisa bebas. Sekarang, tugas mereka bukan hanya menemukan Alin dan Rusdi, tapi juga mengamankan pasien, menyalakan listrik dan tentunya melumpuhkan biang kerok. Selepas kepergian Chelsea, Arman dan beberapa orang lainnya kembali naik ke atas melalui darurat. Jangkauan pandangan mereka pun terbatas karena minim penerangan. Tepat saat mereka sampai di lantai 3, senter di tangan Arkan langsung tertuju pada Alin dan Rusdi yang sedang berjalan dari arah berlawanan. Lin. Mata mereka sempat memicing karena silau. Tapi akhirnya, bisa bernapas lega saat mendengar suara Arkan dan melibat Arman mendekati mereka. Apa kalian terluka? Tanya Arman, sambil menyeteri Rusdi dan Alin dari atas sampai bawah. Nggak ada luka yang gimana-gimana, tapi rasanya remuk sebadan-badan. Rusdi meretangkan kedua tangannya yang terasa pegal. Benalu sialan itu benar-benar nyusahin orang. Dari dulu masih bigo aja. Niatnya mau nyekap Sofia tapi semua pasien di rumah sakit jadi korban. Mana minta tebusan di luar akal sehat. Memang dia pikir nyari duit jalur ngepet apa. Ocehan Rusdi selalu berhasil membuat kepala Arman dan yang lainnya pening. Sampai tak bisa berkata-kata, karena setiap mengucapkan satu kata, Rusdi akan menjawab dengan ratusan kata. Alat bantu medis pasti tidak bekerja di saat listrik padam seperti ini. Lanjut Rusdi sambil berkacak pinggang. Kita harus ke pusat kontrol sekarang, untuk menghabisi si benalu itu dan memperbaiki aliran listrik. Nggak segampang itu, Rus. Arkan memperlihatkan benda berbentuk kapsul di tangannya. Kami menemukan alat peledak ini di mobilnya. Di situasi seperti ini,
Dia pasti sangat panik karena gagal menyekap Sofia dan tidak akan segan menghabisi siapapun yang menghalangi jalan mereka keluar dari sini. Ruang kontrol ada di lantai ini. Arman menunjuk ke sisi barat. Sebelum itu, kita harus mengatur strategi. Misi darurat ini sangat berbahaya. Untuk itu, kalau ada di antara kalian yang merasa tidak siap, bisa mundur dari sekarang. Kedua mata Arman melirik satu persatu dari 10 orang pasukan gabungan di hadapannya. Beberapa detik berlalu, tak ada yang bergerak ataupun bicara, hingga tiba-tiba Rusdi mengangkat sebelah tangannya. Alin drop dari sini. Ucapan suaminya itu membuat Alin menoleh dengan mata terbelalak. Apa maksudnya? Siapa bilang saya nyerah? Enggak, saya akan tetap ikut menyelesaikan misi ini. Tanpa mempedulikan ucapan Alin, Rusdi mengulurkan tangan meraih walkie-talkie yang menggantung di pinggang Arkan. Damkar, saya butuh bicara dengan petugas damkar di bawah. Mas Rusdi, saya nggak mau turun. Sentak Alin, panik. Kamu nggak bisa berada di situasi ini terus. Hardiknya balik. Hei, kenapa malah ada perdebatan suami istri di sini, sahut Rizal. Udahlah, ngalah salah satunya. Rus, biarin dia ikut. Weslah. Rus, sudahlah. Arkan hendak meraih alat komunikasi tersebut, tapi tangannya ditepis begitu saja oleh Rusdi. Siap, petugas damkar di sini. Saya butuh matras penyelamat. Kami ada di depan dinding kaca lantai 3. Siap. Tolong berikan kode titik lokasinya. Rusdi segera mendekati dinding kaca. Mengarahkan pistol ke depan dan akhirnya men 3M4K dinding tersebut sampai pecah berserakan. 54. Komandan. Alin kembali mendekati Rusdi. Kita berjuang sama-sama. Saya bisa mengatasi segala situasi dan mengatur strategi. Tolong biarin saya ikut menyelesaikan ini. Sekuat tenaga Rusdi mencoba meredam emosi akibat sikap keras kepala Alin. Kamu boleh membantah aku sebagai atasan, tapi kali ini turuti aku sebagai suami. Turun, dan tunggu di bawah. Senter di tangan Rusdi mengarah ke para petugas damkar yang sudah standby di depan live net atau bantalan seperti balon besar di bawah sana. Lompat sekarang. Jangan takut. Nggak mau. Lompat. Saya bilang, nggak mau. Pekik Alin sekuat tenaga. Kedua matanya memerah berkaca, saat menatap Rusdi yang terus mendesaknya. Kita udah janji lewatin semuanya bareng-bareng. Anda pikir saya bisa tenang, nunggu di bawah? Gimana kalau yang saya dengar malah kabar buruk? Lanjut Alin seiring dengan air mata yang membasahi pipinya. Sekarang, satu-satunya sandaran hidup saya cuma, Mas Rusdi. Jangan buat saya merasakan kehilangan lagi. Sanubari Rusdi tersentak. Jantungnya berdegup kuat saat melihat dan mendengar ucapan pilu Alin. Kali ini, ia tidak lagi membantah, tapi menangkup pipi istrinya dengan telapak tangan. Dengan polisi kepala sedikit miring, ia klum bibir itu untuk pertama kali. Dia ancok. Rizal mengupat pelan dan spontan berbalik badan. Begitu juga dengan Arman, Arkan dan beberapa orang lainnya. Senyum Arman tipis. Enaknya jadi pengantin baru. Ya enggak, Jal? Enggak lihat. Enggak lihat. Kedua sisi bahu Rizal bergidik. Tindakan Rusdi membuat Alin melemah. Ia bisa merasakan manis dan hangatnya tautan tersebut, sebelum akhirnya ia merasakan kedua bahunya didorong ke belakang. Kedua mata yang sempat tertutup langsung terbelalak. Mas Rusdi. Posisi yang tidak memungkinkan untuk bertahan, membuat Alin pasrah saat buhnya jatuh terhempas ke udara.